Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga dapat diklarifikasi menjadi tiga besar di antaranya, yaitu faktor ekonomi, faktor demografi atau kependudukan, dan faktor non-ekonomi. Dan yang pertama yaitu faktor ekonomi. Yang pertama yaitu pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga adalah jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, di mana pendapatan terdiri dari upah atau penerima tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga atau dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Dan yang kedua yaitu kekayaan rumah tangga. Kekayaan rumah tangga tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real atau misalnya rumah, tanah dan mobil, dan finansial, deposito berjangka, saham dan surat-surat berharga. Dan kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan disposable. Dan yang ketiga, jumlah barang tahan lama dalam masyarakat. Konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh jumlah barang konsumsi tahan lama. Pengaruh terhadap tingkat konsumsi bisa bersifat positif atau negatif. Dan yang keempat, tingkat bunga tinggi dapat mengurangi atau mengeram keinginan konsumsi, baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki kelebihan uang maupun yang kekurangan uang. Dan yang kelima, perkiraan tentang masa depan. Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya meski makin baik, mereka akan lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Karena pengguna konsumsi cenderung makin jelek, mereka pun mengambil ancang-ancang dengan menekan pengeluaran konsumsi. Dan selanjutnya yaitu faktor demografi. Terdapat dua faktor yang tercakup dalam faktor demografi, yakni jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Yang dimaksud jumlah penduduk yang besar akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Dan yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk suatu negara dapat dilihat dari beberapa klarifikasi, diantaranya usia, pendidikan, dan wilayah tinggal. Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi dan selanjutnya yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja berubahnya pola sosial budaya, makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru masyarakat lain yang dianggap lebih hebat atau lebih tipe ideal. Contoh paling konkret di Indonesia adalah berubahnya kebiasaan berbelanja dari pasar tradisional ke pasar swalayan. Begitu juga kebiasaan makan dari masakan yang disediakan ibu di rumah menjadi kebiasaan makan di restoran atau pusat-pusat jajanan yang menyediakan makan cepat saji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.